siapkan segala sesuatu untuk menyambut ya, artinya bagaimana agar kasus ini tidak merebak ke Indonesia. Jadi di perbatasan khususnya di wilayah Batam itu agar ditingkatkan ya, karena jangan sampai nanti masuk ke Indonesia. Oke, kemudian kita langsung masuk ke sesi ini ya, sesi perkuliahan kita. Jadi mungkin untuk sesi pertama saya akan membahas secara umum ya, dari konsep sehat sendiri ya. Jadi itu apa, tentang konsep sehat ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ya, mungkin kita akan menyampaikan. Jadi pada prinsipnya dalam mata kuliah pemeliharaan ya, kesehatan ya, dan juga peningkatan K3 kita akan banyak membahas tentang bagaimana kita bisa tetap dalam kondisi sehat ya, dan juga aspek-aspek apa saja yang bisa meningkatkan ya semua potensi yang berkaitan dengan K3 tentunya. Program-program apa saja yang bisa menunjang dari aspek kesehatan dan juga aspek dari K3-nya, bagaimana hal-hal itu bisa dilakukan ya. Oke, mungkin sebelum kita lebih detail membahas tentang itu akan saya sampaikan dulu secara umum ya. Yang pertama tentu pengertian sehat itu seperti apa ya. Sehat adalah suatu kondisi fisik ya, mental dan sosial seorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya ya. Jadi kalau kita bicara sehat tentu bukan hanya sehat secara fisik ya, tapi juga mentalnya juga harus sehat ya, jadi sehat jiwa dan raga, tetapi juga di aspek sosial, artinya dia punya penghasilan ya, punya penghasilan yang bisa menunjang ya, artinya dari proses kehidupannya dia bisa menghasilkan suatu income yang bisa menjaga proses daripada kehidupannya ya. Jadi dia bisa menghasilkan, kemudian dia bisa mendapatkan sesuatu untuk hidup ya dari penghasilannya, dan itu konsep sehat ya. Tetapi kalau kita bicara konsep sehat di dalam K3, ada hal-hal yang memang menjadi spesifik ya. Misalnya adalah adanya kemampuan ya berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Jadi dia bisa berinteraksi dengan pekerjaannya ya. Jadi aspek dari terakhir daripada konsep sehat ini adalah produktivitas ya. Produktivitas dalam arti seberapa besar dia bisa menghasilkan suatu hasil yang positif ya, karena adanya suatu kondisi yang pertama karyawannya sehat, kemudian lingkungannya sehat, dan dari aspek manajemen secara keseluruhan mendukung ya untuk mengarah ke sana, untuk bisa menjadikan seorang karyawan sehat dan nyaman, aman ya. Tentunya yang terakhir adalah harapan dari perusahaan adalah karyawan tersebut bisa produktif, yaitu menghasilkan produknya yang diharapkan ya, yang diharapkan oleh perusahaan. Oke. Kemudian dari aspek keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja atau sering dikatakan sebagai safety ya, safety, work safety ya. Jadi seperti apa work safety itu? Ya, secara filosofi itu diartikan sebagai suatu pemikiran ya, dan upaya untuk menjamin keutuhan ya dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja itu sendiri ya, yang pada khususnya dan juga manusia pada umumnya ya, tentunya dengan hasil budaya dan karyanya. Jadi secara umum ya, tentu aspek work safety ini harus mendasari ya, secara kebutuhan dasarnya itu apa ya, kebutuhan dasarnya seperti apa. Jadi yang pada dasarnya adalah dari kebutuhan ini bisa tercukupi dari aspek jasmania maupun rohaniahnya dari pekerja tersebut. Yang pada prinsipnya juga kalau kita bicara K3 itu juga
aspek kebutuhan rohani jasmani ini tentu tidak cukup ya. Perlu suatu suasana ya, suatu suasana yang memang nyaman ya bagi karyawan, baik dari aspek manajemen secara umum dan juga dari lingkungan kerjanya ya, lingkungan kerja mendukung ya di aspek safety, aspek juga aspek secara kesehatannya dan juga aspek dari manajemen menjamin ya dari mungkin sosial itu dari sistem penggajiannya yang ya mungkin kalau sekarang ya adalah minimal adalah terpenuhinya standar ya UMK ya upaya minimal kerja ya, jadi upaya pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan minimal adalah memenuhi UMK ya, jadi standar minimal ya UMR ya upaya minimal regional ya, jadi itu minimal itu, tapi tentunya tidak cukup hanya itu, perlu mungkin ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan lain mestinya ya, seperti mungkin adanya kebijakan dari aspek mungkin perlunya rekreasi dan sebagainya, perlunya mungkin adanya suatu pelatihan dan sebagainya, itu harus dipenuhi ya. Oke. Kemudian kalau dari segi keilmuan itu diartikan sebagai suatu pengetahuan ya, dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada juga beberapa pendapat lain ya, yaitu bahwa keselamatan kerja adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin keadaan, keutuhan, dan kesimpulan tenaga kerja baik secara jasmani maupun rohaniah, beserta hasil karya dan alat-alat kerjanya di tempat kerja. Ya, ini sudah semakin lengkap ya, jadi definisi ini bahwa tidak hanya jasmani rohani aja, tetapi juga hasil karyanya secara produktivitas ya, dia menghasilkan dengan baik. Ya, di samping itu juga harus didukung oleh alat-alat kerja di tempat kerja yang memenuhi mungkin paling tidak standar-standar ergonomi ya, sehingga nyaman bagi karyawan, nyaman dalam bekerja, tidak mendapat kesulitan di dalam proses kerjanya, baik itu dari aspek mungkin jangkauannya, kemudian sarana prasarana pendukungnya, dan itu harus benar-benar terstandar sehingga karyawan merasa nyaman di saat bekerja. Kemudian di sisi lain juga disampaikan juga bahwa adanya suatu usaha-usaha tersebut harus dilaksanakan oleh semua unsur ya. Jadi keselamatan kerja, kesehatan kerja itu tidak bisa tercapai sedemikian rupa kalau tidak ada upaya dari pihak manajemen. Ya, jadi kalau kita bicara hal ini tentu bagaimana ya keterlibatan seorang karyawan, keterlibatan dari pihak manajemen itu harus menjadi satu kesatuan ya di dalam proses kerjanya ya, tentunya seorang pekerja itu sendiri harus ikut juga secara aktif. Bagaimana seorang pengawas ya, kepala dari suatu kelompok kerja atau unit kerja itu juga harus bisa mendukung ya, dan tentunya perusahaan ya dan pemerintah dan masyarakat umum ya tentu mungkin akan bisa menopang dari keberadaan dari perusahaan tersebut. Tentunya dampak dari adanya perusahaan itu tentu pertama paling tidak bisa menampung dari masyarakat dalam usia kerja ya, jadi paling tidak bisa menekan angka pengangguran dengan adanya industri-industri yang ada di lingkungannya. Oke. Kemudian tujuan dari keselamatan kerja secara terinci adalah dalam rangka mencegah ya terjadinya kecelakaan di tempat kerja, mencegah juga timbulnya penyakit akibat kerja, mencegah mengurangi kematian akibat kerja. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, tentu yang pertama adalah bebas dari kecelakaan ya, kedua bebas dari penyakit, dan yang lebih parah lagi adalah jangan sampai terjadi suatu kematian atau mungkin cacat ya. Jadi hasil dari penyakit yang mungkin dari kecelakaan tentu dampaknya adalah bisa cacat atau kematian ya, dan itu yang menjadi kebijakan dari konsep pekerjaan itu sendiri, yaitu bahwa setiap perusahaan harus bebas ya, bebas dari angka kecelakaan apalagi sampai angka kematian, yaitu zero accident ya,
dan zero accident, zero dari kematian dan sebagainya. Dan kalau lebih bagus lagi adalah zero dari near miss ya. Zero dari near miss. Karena apa? Itu near miss merupakan awal daripada suatu peristiwa kecelakaan. Ya, jadi itu. Kemudian adalah dalam rangka mengamankan material ya, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan ya. Jadi keselamatan kerja juga tidak hanya menjaga dari aspek manusianya juga, tetapi juga dari materi ya. Materi misalnya adalah perusahaannya. Gedung harus dijaga, tidak sampai terjadi damage ya. Jadi kerugian secara material ya, misalnya gedung, mungkin alat sarana prasarana pendukung kerja dan sebagainya. Kemudian harapan selanjutnya dari tujuan kerja adalah meningkatkan produktivitas kerja. Tentu semua perusahaan mengharapkan produktivitas itu terjaga ya. Karyawan bisa menghasilkan target-target yang sudah ditentukan oleh manajemen. Misalnya target sehari misalnya harus 10 motor misalnya kalau industri motor. Maka harapannya sehari tercapai lah ya 10 motor misalnya ya. Jadi tentu upaya-upaya itu harus dilakukan ya, karena mungkin dari aspek perusahaan dengan 10 motor sehari mungkin dia akan mencapai suatu profit yang bisa mencukupi kebutuhan finansial dari perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menjamin tempat kerja yang sehat ya. Jadi pihak manajemen itu harus bisa meyakinkan seorang karyawan yang bekerja di tempat kerja tersebut bahwa Anda bekerja di sini itu akan dijamin kesehatannya ya. Kemudian lingkungannya juga akan dijamin bahwa itu kebersihannya, yang pada dasarnya adalah karyawan itu sendiri yang melakukan ya. Jadi tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman itu tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi menjadi suatu kesatuan dari pihak manajemen. Ada petugas kebersihan, ada petugas lain yang mungkin dari bidang maintenance ya, ada bagian produksi dan sebagainya. Itu dipastikan dari pihak manajemen bahwa mereka bisa berbuat ya, bisa bekerja dengan baik sesuai mungkin SOP ya, sesuai mungkin arahan, aturan, tata tertib yang dibuat ya oleh pihak manajemen. Dan itu tentu ada namanya pengawas ya, mungkin safety officer ya, mungkin safety manager dan sebagainya. Itu akan berfungsi di situ. Di samping juga mungkin pada bagian-bagian lain ya yang saling mendukung, mungkin HRD ya, itu yang selalu memonitor ya tentang keluar masuknya pekerja, kemudian kondisi kesehatan pekerja, dan juga dari aspek kedisiplinan ya, bisa dari karyawan. Itu menjadi pantauan dari pihak HRD. Kemudian adalah memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi industri serta pembangunan ya. Jadi tujuan semangat kerja adalah memperlancar ya, meningkatkan dan juga mengamankan agar produksi selalu berjalan ya, sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Tentu ini tidak mudah ya, artinya perlu suatu kerjasama yang baik antara pihak manajemen dengan karyawan, dan juga dari aspek sarana pendukung itu harus benar-benar dijaga konsistensinya, dijaga kehandalannya, jangan sampai nanti mungkin berhenti produksi ya hanya karena mungkin kesalahan dari karyawan menyeting alat ya, alatnya rusak. Nah, itu sangat berbahaya. Maka perlu suatu penempatan seorang karyawan yang memang benar-benar ahli di bidangnya ya. Di bidangnya, jangan sampai nanti seorang mekanik misalnya itu harus benar-benar paham terhadap mesin-mesin yang memang dioperasionalkan oleh perusahaan. Maka biasanya apabila kedatangan mesin-mesin baru, biasanya ada seorang mekanik, 2 orang mekanik dan sebagainya yang dilatih ya untuk maintenance alat. Misalnya kerusakan, dialah yang turun ya. Kemudian bagaimana tentang spare part dan sebagainya, tentu itu menjadi suatu bagian dari kerjasama ya perusahaan dengan pabrikan yang menjadi sponsor ya, atau menjadi pembuat alat tersebut yang menjual kepada perusahaan tersebut. Ada jaminan garansi 1 tahun, 2 tahun misalnya, servis masih gratis misalnya dan sebagainya. Tentu
hal ini bertujuan ya dari menciptakan produktivitas tentu apa saja ya. Jadi kalau kita bicara tenaga kerja produktif, sehat dan berkualitas, itu pada prinsipnya adalah menciptakan tenaga kerja yang produktif, sehat dan berkualitas tentu diperlukan ya. Sistem manajemen K3 ya yang tentu menjadi kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan ada beberapa tujuan yang perlu dicapai. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya. Jadi dengan SMK 3 harapannya adalah um, perusahaan ya, tentunya pimpinan perusahaan akan memperhatikan ya dari aspek kesehatannya tadi ya, kemudian keselamatan, kenyamanan ya, dan tentu hak-hak mereka terpenuhi ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua itu sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit ya, dan juga pencegahan dari kecelakaan akibat kerja. Kemudian juga penyakit akibat kerja, penyakit dari hubungan penyakit akibat hubungan kerja dan sebagainya. Yang pada akhirnya ingin menciptakan bagaimana upaya-upaya bisa dilakukan dengan meningkatkan ya tingkat efisiensi ya, efektif, efisiensi ya, dan pada akhirnya harapan semua perusahaan adalah bahwa karyawan mempunyai produktivitas yang tinggi ya, dengan kalau bisa misalnya target 10 motor misalnya bisa dibuat lagi 12 motor misalnya ya, tentunya ini yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi pada tahap tertentu memang perusahaan mengharapkan produktivitas yang lebih pada karyawan, dan tentunya perusahaan akan dengan senang hati misalnya dengan menambah jam-jam lembur ya, untuk tambahan mungkin salary ya dari karyawan. Kemudian ada ketentuan ya kalau kita bicara SMK 3 ya, yaitu bahwasanya pemerintah mewajibkan ya setiap perusahaan untuk menerapkan SMK 3 dengan persyaratan minimal adalah 100 karyawan ya. 100 karyawan minimal harus mendirikan membuat suatu program ya, yaitu sistem manajemen K3. Sedangkan sifat dan proses atau peran produksinya itu mengandung bahaya karena dapat menyebabkan kecelakaan kerja berupa ledakan, bakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Jadi di sisi lain, selain memperhitungkan jumlah karyawan, juga potensi dari barang ya, barang-barang atau bahan produksi yang mengandung mungkin bahaya karena menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan. Ya, bisa ledakan, kebakaran, pencemaran, dan juga yang pasti adalah kemungkinan bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja. Kemudian sistem manajemen K3 sendiri adalah bagian dari sistem ya, manajemen secara keseluruhan. Jadi merupakan bagian sistem ya, sistem yang besar dari perusahaan. Ini ada menjadi subsistem, dan subsistem ini lebih banyak bagaimana ya seorang manajemen itu bisa melakukan suatu kebijakan-kebijakan ya, mulai dari bagaimana mekanisme dari organisasi tersebut ya, dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengkajian ya, kemudian pembagian tanggung jawab, dan juga prosedur ya, prosedur yang memang diperlukan, SOP yang diperlukan itu apa. Setiap langkah tentu harus ada SOP karena bisa untuk menjamin ya paling tidak keberlangsungan ya daripada sistem perintah. Misalnya SOP yang dilakukan itu harus selaras ya, artinya harus sesuai dan operasional ya dengan keadaan di lapangan. Jadi tidak bisa SOP itu hanya sifatnya alternatif, tidak bisa. Itu harus prosedural, artinya harus sesuai ya apabila itu diterapkan di lapangan. Kemudian proses ya dan juga sumber daya dibutuhkan dalam pengembangan, penerapan ya, pencapaian juga, pengkajian dan juga pemeliharaan kebijakan. Ya, jadi tentunya berkaitan ya dengan kegiatan kerja dalam rangka menciptakan ya untuk suatu tempat kerja yang aman, efisien ya, dan tentunya harapannya adalah produktif. Oke, kemudian bagaimana dengan kesehatan kerja? Tadi kita sudah bicara tentang SMK 3 yang pada prinsipnya adalah kita akan bicara tentang keselamatan ya, dan juga kesehatan kerja. Dengan program pelayanan kesehatan kerja sebagai pelayanan kesehatan masyarakat umumnya adalah meliputi ya pelayanan preventif ya, promotif, kuratif, dan juga rehabilitatif ya. Apa itu pelayanan preventif? Itu pelayanan yang diberikan guna mencegah terjadinya penyakit ya, menular di ruang kerja dan menciptakan kondisi pekerja dan mesin atau tempat kerja agar ergonomis ya. Jadi
Yang pertama tentu mesin dan alat itu diciptakan secara ergonomis agar karyawan bisa melaksanakan pekerjaan dengan nyaman ya. Artinya misalnya diciptakan alat-alat yang sesuai dengan misalnya tinggi tubuh ya, jangkauan tangan ya, kemudian tinggi rendahnya orang ya, karyawan itu harus disesuaikan dengan alat. Atau alatnya mestinya menyesuaikan orang-orang yang ada di situ. Atau mungkin alatnya bisa setting ya, bisa dinaik turunkan ya, mungkin dimaju mundurkan dan sebagainya. Yang intinya adalah agar karyawan yang bekerja mungkin bisa bergantian. Artinya orang yang mungkin tingginya 160, mungkin penggantinya adalah 180 misalnya. Ya itu akan beda jangkauan tangan maupun tinggi ya dari badan. Maka alat itu harus bisa di-style ya untuk mencapai ergonomis ya bagi karyawan yang saat itu bekerja. Kemudian juga menjaga kondisi fisik maupun kerja yang memadai. Jadi pada prinsipnya kenapa fisik ya maupun lingkungan kerja itu harus dibuat sedemikian rupa ya, karena memang pada prinsipnya agar karyawan itu nyaman dalam bekerja dan tentunya mencegah daripada sakit ya, jangan sampai nanti sakit hanya karena bekerja ya, mungkin terlalu lelah ya, terlalu capek angkat berat barang ya, dan itu akan membahayakan. Jadi sebaik mungkin ya untuk pekerjaan yang sifatnya manual handling ya, itu benar-benar harus dibantu alat ya agar karyawan yang bekerja mencapai suatu tingkat kenyamanan ya, sehingga di saat sebelum bekerja maupun setelah bekerja dia tidak merasakan mungkin ada keluhan, mungkin terkilir ya, mungkin adanya sakit ya, sakit pada bagian tubuh lain dan sebagainya. Dan itu yang diharapkan adalah bahwa karyawan kondisi selalu sehat ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab dari pihak perusahaan. Manajemen harus bisa menjaga dan bisa menjamin ya bahwa karyawan bekerja di situ ya dia akan mencapai satu tingkat kenyamanan ya. Dan baik itu lingkungan kerjanya dan juga sarana prasarana pendukung kerjanya itu harus dibuat sebaik mungkin ya, sedemikian rupa agar karyawan bisa nyaman dalam bekerja. Kemudian kesehatan sendiri ya, kalau kita bicara kegiatan dalam hal pelayanannya itu adalah yang pertama tentu pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan awal ya. Jadi ideal ya seorang karyawan punya track record ya, rekam medis di saat sebelum bekerja ya, sebelum bekerja dia punya rekam medis ya, biar nanti setelah bekerja mungkin dia akan resign 5 tahun 10 tahun yang akan datang, dan dia akan mencocokkan setelah dia bekerja di situ, lepas dari situ apakah dia membawa penyakit ya yang dampak daripada pekerjaannya yang selama 5 tahun ditekuni ya, atau mungkin 10 tahun ditekuni di tempat kerja nasal ya. Dan sampai begitu dia resign ya, dia pindah ke tempat kerja lain, dia membawa penyakit ya, mungkin penyakit yang sifatnya mungkin seperti HNP ya dan sebagainya, karena adanya kegiatan-kegiatan manual handling yang mungkin selama ini dilakukan. Nah, tentu bekerja di tempat lain, perusahaan yang selanjutnya merekrut dia akan mengalami kerugian. Bisa jadi baru bekerja 1 tahun 2 tahun dia mengalami suatu kasus ya, mungkin penyakit-penyakit yang mungkin selama ini diderita ya di perusahaan yang lama. Jadi itu penting ya. Jadi untuk pemeriksaan awal itu penting untuk dibandingkan nanti apabila dia resign ya, apakah ada perbedaan atau enggak ya. Kalau ada, apakah itu penyakit berkaitan dengan kerja atau tidak, itu yang perlu diteliti lebih lanjut ya. Kemudian adanya pemeriksaan berkala, ini penting ya. Pemeriksaan berkala juga dilakukan untuk memonitor dan meminimalisasi jangan sampai kasus-kasus yang menimpa seorang karyawan berkelanjutan ya. Dia akan mengalami kasus itu sakit ya, dan akhirnya keterusan sakitnya dan akan semakin parah ya. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan khusus, misalnya waktu-waktu tertentu ya, adanya mungkin screening ya atau sweeping ya untuk kasus-kasus misalnya narkoba misalnya, dengan mendadak ditentukan besok kita akan lakukan pemeriksaan urin ya untuk mendeteksi apakah ada narkoba atau enggak ya. Jadi ini sering dilakukan ya di beberapa perusahaan yang terindikasi ya, mungkin daerah situ adalah daerah-daerah yang memang banyak kasus narkobanya. Maka karyawan pun di suatu perusahaan terlepas daripada perhatian misalnya dari BNN misalnya mengadakan sidak terus mengambil urin ya,
mungkin bisa keseluruhan karyawan, bisa juga sampel ya. Atau mungkin ada indikasi seseorang yang mungkin dicurigai ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian juga imunisasi atau vaksinasi ya, ini juga dilakukan ya. Bagaimana vaksinasi itu dilakukan? Itu ya tentu antara lain adalah dalam rangka mencegah agar karyawan itu tidak terkena penyakit, ataupun terkena tetapi dia tidak menjadi sakit karena sudah dilakukan imunisasi atau vaksinasi ya, dengan vaksin-vaksin tertentu ya. Kemudian juga pekerja kerja juga memikirkan juga kesehatan dari lingkungan kerjanya. Di saat bekerja, lingkungan itu juga harus mendukung ya. Jangan sampai justru tidak mendukung dan akhirnya berdampak kepada karyawan yang sakit, karyawan yang mungkin celaka dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang keempat adalah perlindungan diri terhadap bahaya dari pekerjaan. Ini sekali lagi perlindungan diri terhadap bahaya dari pekerjaan ini harus menjadi suatu komitmen dari perusahaan. Ya, bagaimana dia memanage lingkungan, ya sarana prasarana pendukungnya, ya dan juga SOP-SOP yang memang harus dilakukan, ya. Nah, itu benar-benar bermuara pada bagaimana seorang pimpinan perusahaan ingin melindungi karyawannya agar tidak sakit, tidak celaka, ya apalagi sampai mengalami kematian. Ya, di dalam proses kerjanya tentunya. Kemudian penyelesaian manusia dengan mesin dan alat kerja ini lebih ke arah aspek ergonomisnya. Bagaimana ergonomisnya suatu alat yang akan dipakai oleh seorang pekerja. Dan kemudian pengendalian pekerja agar ada dalam kondisi aman, yaitu dari pengenalan, pengukuran, juga evaluasi dari kerjaannya. Oke. Kemudian bagaimana dengan pelayanan promotif ya, dari secara preventif itu promotif. Promotif ya itu dalam bentuk peningkatan kesehatan yang sifatnya adalah agar seorang karyawan keadaan fisik mentalnya senantiasa dalam kondisi baik ya. Tentunya promotif ya itu lebih ke arah mungkin kita melakukan penyuluhan ya, kemudian pemberian arahan ya, mungkin dengan menyalakan atau mungkin membuat suatu video-video yang sifatnya adalah dalam rangka untuk pencegahan. Jadi aspek preventif secara umum adalah sebagai konsep suatu pencegahan, sedangkan promotif lebih kepada actionnya. Ya, actionnya bagaimana agar seorang karyawan tetap sehat? Ya tentu akan memberikan contoh-contoh apa sih yang bisa dilakukan oleh karyawan agar dia tetap sehat, aman, nyaman ya dan sebagainya. Kemudian tentu kegiatan ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah konsep daripada pendidikan ya. Pendidikan dan pelatihan mestinya. Ya, bagaimana seorang karyawan mendapatkan kesempatan untuk diklat sesuatu ya yang berdampak tentunya karyawan menjadi sehat ya, selamat ya, itu akan dibuat satu pelatihan tersebut. Di samping juga pelatihan yang sifatnya nanti adalah dalam rangka meningkatkan skill dari seorang karyawan. Kedua adalah pemeliharaan peningkatan kondisi lingkungan kerja yang sehat ya. Jadi promotif itu juga bagaimana sih memelihara lingkungan yang kerja yang sehat. Jadi konsep preventif dan promotif itu tidak bisa dipisahkan karena menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan ya. Jadi satu sama lain yang saling mendukung ya. Kemudian peningkatan status kesehatan itu bebas penyakit pada umumnya, di samping itu perbaikan status gizi. Bagaimana status gizi itu bisa diperbaiki ya. Tentunya dengan pengawasan ya dari bisa jadi seorang perusahaan itu mempekerjakan seorang ahli gizi. Bagaimana mengatur makanan-makanan yang diberikan ya seorang karyawan dari mulai pola-pola asupan, mungkin kandungan gizinya dan sebagainya itu diperhitungkan oleh seorang ahli gizi yang memberikan mungkin snack ya atau mungkin makan siang ya bagi karyawan-karyawan yang ada di tempat kerjanya. Jadi ahli gizi punya fungsi untuk bagaimana ya mungkin kalau memang biaya mungkin terlalu mahal, mungkin bagaimana bisa menyediakan makanan yang murah tapi punya nilai gizi, ya nilai gizi yang ya syukur bisa tinggi lah, minimal adalah bagaimana bisa mengganti ya mengganti mungkin energi-energi yang dikeluarkan di saat bekerja, minimal itu ya syukur-syukur bisa lebih baik ya. Kemudian tentu harus menyediakan juga tentang konsultasi psikologi ya. Bagaimana seorang karyawan yang mulai jenuh, ya mungkin mulai bosan dan sebagainya, itu bisa diberikan suatu counseling ya, counseling dalam hal psikologi dia, bagaimana agar dia bisa tetap kerja di situ, tidak merasa bosan dan sebagainya, itu
perlu suatu disediakan semacam konseling. Ya. Kemudian bagaimana agar menjaga kesehatan ya dari aspek promotif, yaitu dengan olahraga dan rekreasi ini. Ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan sering diadakan ya suatu kegiatan semacam mungkin outbound ya dan sebagainya, yang merupakan intinya adalah pertama tentu adalah dalam rangka pembentukan capacity building ya, artinya bagaimana seorang karyawan bisa saling mengenal satu sama lainnya, ya mungkin karyawan dengan karyawan lainnya atau mungkin karyawan dengan pimpinannya. Kemudian bagaimana tentang sikap ya, sikap dari pimpinan-pimpinannya, dan itu akhirnya dia akan paham dengan pengenalan yang akrab ya, dengan tahu daripada sifat-sifat mungkin teman dan pimpinan, maka suasana kerja akan cair ya, tidak kaku ya, dibanding orang yang mungkin tidak kenal ya, tidak kenal dia akan kaku. Gimana memulai pekerjaannya? Ya mungkin ada gimana, apakah tersinggung atau tidak ya, dalam misalnya kalau dalam pergaulan mungkin ada guyonan ya, tapi kalau biasanya kalau udah akrab, guyonan apapun biasanya jadi, artinya tidak menjadi masalah ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan aspek yang ketiga, yaitu kuratif ya. Jadi kuratif itu lebih ke arah kepada pengobatan. Bagaimana seorang karyawan tetap sehat ya, dan kalau toh mungkin dia sakit, bagaimana dia manajemen ya penanganannya, bisa dalam bentuk misalnya adalah suatu perusahaan kerjasama dengan rumah sakit ya. Apabila dia ada yang sakit, tentu akan dikirim ke rumah sakit tersebut sebagai mitra ya, mitra yang kerjasama dari perusahaan. Maka biasanya perusahaan akan menarik premi dari karyawan, atau mungkin karyawan dicukupi ya premi untuk asuransinya oleh perusahaan ya. Jadi ada dua sisi, bisa mungkin karyawan yang dipotong ya gajinya, bisa juga mungkin karyawan tidak dipotong tapi justru dipenuhi oleh perusahaan, dan itu untuk biasanya perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi karyawan gaji tetap, tapi dari aspek asuransi premi yang dibayarkan itu oleh perusahaan ya. Kemudian pelayanan juga diberikan pada tenaga kerja yang sudah memperlihatkan gangguan kesehatan. Nah, misalnya adanya suatu stres ya. Stres yang berkepanjangan tentu akan berisiko ya mengganggu jalannya pekerjaan, dan itu perlu ditangani ya, artinya perlu ditangani kepada seorang ahli mungkin ya, atau mungkin ahli jiwa atau spesialis kedokteran jiwa dan sebagainya ya, atau mungkin hanya sekedar mungkin dia perlu refreshing aja ya. Jadi itu yang punya hak, punya kewenangan adalah dokter ya, dokter perusahaan, yang bisa membedakan apakah dia hanya sekedar mungkin gangguan jiwa yang sifatnya adalah sementara atau mungkin permanen. Nah, itu dia membedakan di sana. Karena ini akan berkaitan dengan rujukan ya. Rujukan apakah dia perlu di rumah sakit jiwa ya, atau mungkin hanya perlu perbaikan sementara aja, mungkin bisa dilakukan dengan konseling ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah dari pelayanan kuratif itu apa saja ya. Ternyata adalah pengobatan penyakit secara umum ya. Jadi penyakit umum itu apa saja? Ya tentu mungkin batuk pilek ya, mungkin pusing kepala dan sebagainya. Tetapi juga ada juga pengobatan terhadap penyakit kecelakaan akibat kerja. Jadi dampak dari kerjaan bisa dengan terjadinya kecelakaan ya. Tapi dengan kecelakaan ini harus segera dilakukan bagaimana agar dia bisa segera sembuh dari kecelakaan tadi ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ya, yaitu pelayanan rehabilitatif. Jadi ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi unsur daripada kesehatan kerja itu ada 4. Yang pertama preventif, promotif, dan kuratif, serta rehabilitatif. Jadi poin yang keempat ini merupakan kelanjutan daripada upaya yang dilakukan sebelumnya, yaitu upaya kuratif ya. Kuratif setelah selesai tentu bagaimana bisa merehabilitatif seorang karyawan yang mungkin celaka misalnya sampai mengalami cedera ya secara permanen, mungkin kakinya memang harus diamputasi misalnya, maka dia harus mendapatkan lanjutan, yaitu dengan rehabilitatif, misalnya dengan bantuan kaki palsu misalnya, tangan palsu dan sebagainya. Atau mungkin kalau kena percikan gurinda ya, percikan dari gram-gram besi ya misalnya ke mata, misalnya akhirnya mata menjadi buta
atau ini mata harus dioperasi ya misalnya, ya bisa juga diganti dengan mata palsu ya itu bisa jadi. Jadi di fase rehabilitatif merupakan kelanjutan daripada kuratif. Bagaimana seorang karyawan itu diupayakan semaksimal mungkin masih bisa bekerja di perusahaan tersebut ya. Jangan sampai nanti setelah cacat ya akhirnya justru akan dipecat ya, itu akan kasihan ya, karena kesalahannya itu bukan kesalahan dia murni, tidak kesalahan murni dia, tetapi ada pengaruh dari perusahaan juga ya, perusahaan yang mungkin tidak safety ya, lingkungan kerjanya mungkin juga alat-alatnya tidak safety, akhirnya berdampak kepada munculnya kecelakaan pada karyawan ya. Kemudian tentu harapannya adalah adanya penempatan kembali tenaga kerja yang cacat secara selektif sesuai kemampuannya. Jadi pekerja yang mungkin tadi sempat terjadi kecelakaan, mungkin terkena alat-alat mesin ya, dan diperhitungkan masih mampu bekerja, maka diupayakan agar karyawan tersebut tidak dipecat. Ya, tapi dia masih dipekerjakan tentu pada bagian-bagian yang mungkin dia bisa mampu kerjakan. Ya. Kemudian berikutnya adalah penyuluhan pada masyarakat dan pengusul agar mau menerima tenaga kerja yang cacat sebagai bekerja. Jadi harapannya tentu perusahaan itu tidak mem-PHK ya, yang tadinya karyawan yang mengalami kecelakaan karena suatu hal ya, dan setelah diobatin kemudian memasuki fase rehabilitatif misalnya dengan penggantian tangan, pengeliran kaki, dia tetap diterima ya, jangan sampai nanti tidak diterima dan akhirnya tentu dia akan mengalami kerugian, sudah cacat, nggak bekerja, ya permanen, maka karyawan tersebut akan mengalami kerugian, ya baik secara fisik dia, secara income ya, finansial juga dia akan terganggu dan tentunya akan berdampak kepada keluarga di rumahnya. Ya, jadi sekali lagi upayakan dia tetap bekerja, tapi tentu dengan menempatkan orang yang tadi mengalami kecelakaan cedera tadi pada suatu kondisi pekerjaan yang memungkinkan dia bisa mengerjakan. Oke, mungkin dari saya itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum kayaknya, Pak. Baik. Masih ada kuliah hari ini? Udah selesai, Pak. Bapak terakhir. Oke, baik. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dan saya akhiri pertemuan hari ini.